Selamat pagi saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus dan khususnya sahabat GKPS TV yang kami cintai. Sebelum kita diperlengkapi melalui firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini, Engkau sangat baik bagi kami. Berkati kami Tuhan, khususnya di dalam menerima firman-Mu. Sehingga firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sahabat GKPS TV yang kami cintai. Mencurahkan isi hati adalah hal yang sangat penting. Sebab dengan mencurahkan isi hati kita, sebenarnya masalah kita sudah terasa ringan dan berkurang. Dengan mencurahkan isi hati kita, membuat kita merasa lega. Karena ada sesuatu yang keluar dari kita. Dan kita merasa ternyata masih ada orang yang peduli terhadap kita. Tetapi persoalannya adalah kita harus mencurahkan isi hati kita kepada orang yang tepat. Agar isi hati kita itu tidak melebar dan meluas kepada orang lain. Pilihlah orang yang terpercaya dalam mencurahkan isi hati kita. Jangan curahkan isi hati kepada orang yang salah. Apalagi mencurahkannya di laman dunia maya. Di Facebook, Twitter, atau lain sebagainya. Sebab dengan mencurahkan isi hati kita di laman dunia maya, maka akan timbul masalah yang baru. Akan timbul hal-hal yang tidak kita harapkan. Akhirnya kita menjadi kesal dan stres. Jadi bagaimana kita harus mencurahkan isi hati kita? Hal yang sederhana yang dapat kita lakukan adalah carilah seseorang yang dapat kita percaya untuk mencurahkan isi hati kita. Orang yang benar-benar menciptakan nilai tambah dalam kehidupan kita. Tempat yang paling bagus dan tepat untuk mencurahkan isi hati kita adalah kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan, kedengarannya sangat religius. Tetapi hal ini akan membuat kita melangkah, bertindak menjadi pribadi yang berbeda. Ada beberapa manfaat ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita tidak akan dipermalukan, itu yang pertama. Ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Ia mengerti siapa kita, bahkan Ia peduli dengan kita. Yang kedua, kita akan memperoleh jawaban. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan membuat kita juga memperoleh jawaban, yaitu jawaban yang sejati yang datang dari tempat yang maha tinggi, yang akan menciptakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga mendatangkan kekaguman dari setiap orang. Yang ketiga, kita tidak akan rugi. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan membuat kita tidak akan merasa rugi. Bahkan ada hal-hal yang istimewa yang akan selalu kita dapatkan. Yang keempat, kita akan memperoleh kekuatan. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan akan membuat kita memperoleh kekuatan ekstra yang membuat kita mampu menjalani sesuatu yang sebenarnya secara alamiah kita tidak bisa melewatinya. Dan yang terakhir, kita semakin intim dengan Tuhan. Dengan selalu mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Dan dampaknya adalah akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita yang akan memberkati kehidupan kita dan kehidupan orang banyak.
Jadi jangan pernah takut untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena dengan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita datang pada alamat yang tepat. Yang membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Serumit apapun masalah kita, Tuhan peduli dengan curahan hati kita. Sebab Tuhan selalu melihat dan menilai hati kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu, Tuhan mengajari kami supaya selalu mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan saja. Karena Tuhan yang tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami dan apa yang ada di dalam hati kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami selalu intim dengan Tuhan, dan keintiman kami dengan Tuhan akan melahirkan hal-hal yang luar biasa, dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat selama kami hidup. Berkati juga kami pada pagi hari ini, di saat kami melakukan aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami ini berbuah dan menghasilkan buah yang baik, sehingga kami selalu bersuka cita di dalam mengikut Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya